Kita lihat bagaimana kondisi Malaysia saat ini. Krisis beras. Beras susulan konflik bersenjata antara dua negara pengekspor utama, India dan Pakistan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata kedua-dua negara itu membekalkan hampir 30% keperluan beras negara, termasuk beras putih dan basmati. Muhammad Sabu, teman-teman, Menteri Pertanian dan Ketersediaan Pangan Malaysia. Memberi kesan langsung pada negara, terutamanya dari segi harga dan kelangsungan bekalan beras. Sekarang ini India dan Pakistan berada dalam keadaan tegang. Kita harap tidak berlaku peperangan. Kalau berlaku peperangan, dua negara itu adalah pengekspor beras ke Malaysia. India Perang tidak bisa ditolak ini sepertinya. Pakistan basmati. Oleh itu dia akan memberi kesan. Muhammad berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Perasmian Pusat Pengeluaran Benih Padi Sah Pertubuhan Peladang Negeri Perak di Parit Buta pada Selasa, yang disempurnakan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Mengulas lanjut, Muhammad berkata kemarau yang melanda India 2 tahun lepas menyebabkan negara tersebut menghadkan ekspor beras putih. Sempat kemarau ternyata India ini. Di pasaran tempatan. Jelas beliau, situasi itu juga menunjukkan bahawa pasaran tempatan mudah terkesan dengan nanti saya reaction, teman-teman. Sehubungan itu, kerajaan sedang memperkukuhkan di tayangan ini ya, ekspor lain seperti Vietnam, Thailand dan Kemboja sebagai langkah persediaan jangka panjang. Menurutnya, perundingan dengan syarikat-syarikat swasta tempatan telah dibuat, termasuk membina kilang padi di Kemboja. Beginilah kondisi Malaysia, bagaimana ketersediaan beras mereka di dalam negeri karena adanya perseteruan antara India dan Pakistan, yaitu di mana kabarnya Malaysia mengimpor beras dari kedua negara tersebut atau impor beras dari luar mencapai 40%, sedangkan Indonesia tidak lebih dari 5% kebutuhan nasional dipenuhi dari impor sebelum tahun 2025 ya, mundur ke belakang. Tetapi ada sesuatu yang cukup aneh, harga beras di sana, teman-teman, paling tinggi umumnya 12.000 per kilogram, sedangkan di Indonesia ternyata lebih mahal ya. Ada sekitar 13.000 per kilogram. Nah, ini kan lucu. Sedangkan Indonesia sebelum 2025 ke bawah, ya kisaran 2024 ke kemarin itu kita tidak lebih dari 5% impor kita, impor beras, terutama banyak dari Thailand, Kamboja, dan juga Vietnam, termasuk barangkali Myanmar. Indonesia juga memang pengguna beras atau konsumsi beras terbesar keempat sesuai dengan jumlah penduduknya ya teman-teman. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 280-an juta orang, juga pengkonsumsi beras terbesar keempat. Nah, di sini kalau kita bayangkan bagaimana ketergantungan Malaysia terhadap beras dunia ya, kebutuhan mereka di dalam negeri sangat signifikan dari impor beras ya, terutama konsumsi beras cukup tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia kita dianggap negara agraris yang tertinggi, tapi kita kesulitan. Sampai-sampai karena kesulitan ini, Indonesia konon kabarnya merestui bisa ekspor beras ke Malaysia, tapi nunggu sekitar akhir 2025. Jadi akhir tahun 2025 mungkin kita bisa. Sekarang Kementerian Pertanian Indonesia menyatakan stok kita hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita saja, sehingga saat ini kita belum bisa ekspor. Cadangan kita saat ini kisaran 3,5 juta ton. Memang itu tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Untuk beberapa pembelian di daerah-daerah juga hanya rata-rata dibatasi pihak Bulog sekitar 10%-nya saja. Ini contoh di Sumatera Selatan, jika Bulog ya Badan Usaha Logistik membeli beras hanya sekitar kisaran 10%, mungkin Sumsel bisa menyiapkan cadangan untuk 10%, diberi Bulog itu sekitar 2,8 atau 2,9 juta ton. Dan ini dalam minggu, bulan diperkirakan akan bertambah. Maka bukannya Indonesia tidak mau ekspor beras ke Malaysia saat ini ya teman-teman, karena kita memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Mungkin benar juga apa kata staf
ahli bidang kebijakan Kementerian Pertanian Sam Herodian bahwa kita saat ini hanya bisa memenuhi kebutuhan kita saja dulu. Nanti pada akhir 2025 bisa saja kita ekspor ya teman-teman. Seperti yang saya ceritakan tadi ya teman-teman, di Malaysia itu justru aneh juga ya. Malaysia, Singapura harga berasnya ada yang di bawah 10.000 ya. Kita saat-saat sekarang ini untuk beras premium sekitar 12 sampai 13.500 per kilogram. Ini cukup ironi juga ya, tapi apalah itu kebijakan yang ada, bahwa memang kita kadangkala sedang mengalami kesulitan juga sebetulnya. Kita bagaimana memenuhi kebutuhan di dalam negeri, sedangkan negara tetangga kita saja memang sangat kesulitan. Mereka bahkan ingin membina atau membuat atau bekerja sama membuat kilang di Kamboja. Dan ini berarti ketersediaan di Malaysia saat ini untuk pangan beras memang sangat sulit ya teman-teman. Indonesia sebetulnya memang negara agraris di mana penopang beras di Indonesia ini rata-rata terbesar ada di Pulau Jawa. Di antaranya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, juga termasuk Banten. Di luar itu ada Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, ada Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya teman-teman ya. Ada juga Sumatera Utara dan Aceh. Nah, sebetulnya cukup banyak, hanya saja kita cukup aneh ya, karena kita sempat mengimpor beras. Apakah nenek moyang kita dulu bukan ahlinya agraris, nanam padi dan sebagainya teman-teman. Ternyata memang kita harus memiliki kemandirian pangan. Jangan sampai terjadi seperti Malaysia. Malaysia apalagi sekarang yang tertinggi pengimpor beras ini ada dipegang oleh Filipina. Dan kita contoh saja Malaysia, teman-teman. Bagaimana Malaysia tersebut sekarang dalam keadaan gelisah ya. Bagaimana mereka impor beras tertinggi dari Pakistan juga India, sedangkan Pakistan dan India saat ini sedang mengalami gejolak di antara kedua negara. Maka kita sendiri harus berpikir jangan sampai kita tergantung dengan pihak luar ya. Dan bagaimana dengan ekspor tadi nanti dulu? Di dalam negeri saja kita kadang-kala tidak penuh ya. Wah, dulu ada yang mengatakan impor kita terlalu tinggi ya teman-teman. Oh, tidak juga, ternyata hanya kisaran 5% saja. Mudah-mudahan ini menjadi pandangan kita bahwa kemandirian pangan kita memang perlu. Jangan sampai kita menjadi bergantungan dengan negara lain. Lebih-lebih kita agraris, kita cukup potensial. Oke teman-teman, jadi ekspor ke Malaysia kalau menurut Kementerian Pertanian, meskipun itu diminta juga untuk pembelajaran bagi Kementerian Pertanian Malaysia yang dipimpin oleh Mat Sabu ya. Indonesia bilangnya Mat Sabu menemui Menteri Pertanian Indonesia, Amran Sulaiman, bagaimana mengatasi atau mencari solusi krisis beras di Malaysia. Ya terlepas dari pihak netizen Malaysia suka tidak suka, kita bukan itu masalahnya. Wajar kita membantu orang, tetapi perut kita harus diisi dulu ya teman-teman. Jadi jangan dulu mengekspor kalau kita tidak terpenuhi. Siapapun orangnya, apalagi tetangga sendiri, tidak boleh kelaparan. Oke teman-teman, segitu dulu ya.